Ibnu Jama'ah ini pemikiran pendidikannya dipengaruhi oleh Al-Imam Al-Ghazali. Nah, dipengaruhi Imam Al-Ghazali. Ada satu kitab, saya bawa kitabnya ini. Judulnya Al-Fikrut Tarbawiyyu Inda Ibni Jama'ah. Ini ditulis oleh dua orang profesor sekaligus bidang pendidikan. Nah, beliau mengatakan begitu. Jadi ternyata pemikiran Ibnu Jama'ah itu dipengaruhi oleh Al-Imam Al-Ghazali. Walau tidak secara langsung dia berjumpa dengan Imam Al-Ghazali. Nah, tetapi pemikiran pendidikannya sangat dipengaruhi oleh Imam Al-Ghazali. Nah, maka di Muqaddimah ini dikatakan ya corak-coraknya begitulah. Corak-coraknya begitu. Maka jangan heran kalau Bapak Ibu nanti tengok PDF-nya itu. Ada PDF-nya gratis. Dan saya searching di internet malah ada pula terjemahnya full. Tapi saya tidak mengambil yang itu, saya mengambil cetakan yang ini. Ternyata ada perbedaan naskah. Saya bandingkan dua naskah dengan judul kitab yang sama. Naskah yang diterjemahkan itu, yang ditahqiq oleh Al-Ajmi ini, itu berbeda pada banyak kata dengan naskah yang lain. Masih di Muqaddimah sudah ditemukan banyak perbedaan. Misal, saya contohkan beberapa. Di sini pakai kata rutbatul adab. Kalau di naskah ini disebut martabatul adab. Beda itu kan. Di sini pakai kata mufassalah. Di sini mubdilah. Jadi memang wajar, itu sangat wajar dan itu sangat rasional itu. Kenapa? Karena dulu kan mereka tidak pakai tinta-tintaan, tidak pakai mesin cetak, sifatnya manuskrip lah. Sehingga ketika mau dicetak, ya butuh penelitian yang lebih dalam. Gara-gara itu ya wajar saja itu terjadi perbedaan hasilnya itu. Nah, kalau mau dicari lebih dalam lagi, apakah perbedaan itu fatal pada hasilnya? Tentu harus dikaji lebih dalam lagi. Kalau sepintas ya enggak parah itu kan. Tapi kalau dikaji lebih dalam, saya menduga kemungkinan itu bisa fatal. Kemungkinan bisa fatal. Bayangkan hanya di Muqaddimah saja sudah terdapat dua perbedaan kata. Kalau kita telusuri sampai habis itu gimana ya? Banyak nanti itu akan ditemukan. Untungnya ini bidang pendidikan. Bayangkan kalau bidang akidah dan fikih, nah, itu jadi persoalan. Dan begitulah banyak manuskrip yang ditahqiq, yang kemudian dicetak lewat mesin. Karena Ibnu Jama'ah ini pemikiran pendidikannya dipengaruhi oleh pemikiran tarbawinya atau ta'limnya Imam Al-Ghazali, maka sangat wajar ketika dia menyusun kitabnya, dia sendiri menyampaikan di muqaddimahnya, apa katanya itu? Waqad rattabtuhu ala khamsati abwa'in. Khususun kitabku ini secara runtut, hierarki itu menjadi 5 bab. 5 bab ini. Jadi kalau kita sekarang Ustaz, kalau kita menulis buku, kita biasanya babnya banyak, sekurang-kurangnya 14 bab, supaya cukup satu semester kan begitu kan. Jadi satu makalah bab 1, bab 2 gitu. Kalau Imam Ibnu Jama'ah dia hanya nulis 4 bab. 5 bab, saya ulang, 5 bab saja. Bab 1 apa? Fadlul ilmi wa ahlihi wa syarafil ilmi wa nublihi. Dia pertama menyampaikan keutamaan ilmu, kemuliaan ulama, dan juga keluhurannya. Kalau kita baca kitab Ihya Ulumuddin, ya begitu. Dan kalau kita baca kitab-kitab seniornya Az-Zarnuji, ya begitu juga. Kalau kita baca kitab-kitab seniornya juga At-Tusi, ya begitu juga. Sama. Kalau kita baca juga kitab Ibnu Suhnun dalam satu kata, yang lain boleh mengatakan Ibnu Sahnun, dua-dua boleh. Ibnu Suhnun, ya begitu juga. Kita baca juga kitab seniornya Al-Qabisi, ya begitu juga. Nah, sehingga coraknya itu nggak jauh-jauh beda. Tapi satu hal yang harus kita pahami di sini, bahwa begitulah kemurnian keinginan Ibnu Jama'ah meletakkan semua yang ditulisnya itu di atas landasan ideologis yang utuh, yang pokok, kayak agama itu. Makanya di bab 1 itu, di bab pertama tadi itu ayat hadis qaulul ulama. Sama dengan Imam Ghazali gitu juga. Cuma dalam bab 1 ini saya pengen membacakan satu hal yang unik.
Begini Bapak Ibu. Ya. Ada beberapa ayat yang disampaikan Imam Ibnu Jamaah. Cuma di ujungnya itu, di ujungnya. Saya pikir beliau ini bermain mantiqiyah. Mantiqiyah. Apa katanya? Katanya begini. Faqtadat al-ityan anna al-ulama adalah ayatan. Faqtadat ayatan anna al-ulama humul ladina. Nah, baru di ujungnya begini, hum khairul bariyah. Dia menyampaikan dua ayat. Ayat pertama dia bilang apa? Orang yang takut kepada Tuhan itu hanya ulama. Hanya ulama. Lalu, ini coba, itu konstruksi berpikirnya Imam Ibnu Jamaah itu luar biasa. Ayat pertama dia sampaikan orang yang takut kepada Tuhan itu adalah ulama. Dia bilang begitu. Nah, innama yakhshallahu min ibadil ulama. Tapi di ujung dia sampaikan apa? Dia sampaikan ayat Al-Bayyinah yang ujungnya begini, zalika liman khasyiya rabbah. Sampaikan Al-Bayyinah. Coba munasabah antara innama yakhshallahu min ibadil ulama itu sama zalika liman khasyiya yakhsha khasyiya rabbah. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati sampai ujung zalika liman khasyiya rabbah. Jadi dia membuat sebuah natijah, kesimpulan. Saya bilang dia ini sedang bermain mantik. Kenapa? Karena di situ ada tertibu amroini maklumaini di situ. Ada dua susunan. Ya, susunan ini disebut premisnya, gitu kan? Dalam mantik itu premisnya. Ada di situ as-sughra, ada di situ al-kubra. Ada premis minornya, ada premis mayornya di situ. Sehingga natijahnya itu hum al-ulama hum khairul bariyah. Dari manalah dia mengambil natijah begitu? Yaitu premis minornya itu ya tadi innama yakhshallahu min ibadil ulama. Lalu premis mayornya dzalika liman khasyiya rabbah. Sesungguhnya yang takut kepada Tuhan itu ulama. Lalu dikatakan innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati dan seterusnya itu khairul bariyah, sebaik-baik manusia. Lalu begitu kesimpulannya, natijahnya itu dibilangnya kalau begitu ulama itu hum khairul bariyah. Ulama itu adalah sebaik-baik makhluk Tuhan. Jadi kalau begitu, kalau ditanya siapalah makhluk Tuhan yang terbaik, maka versi Ibnu Jamaah ya ulama. Dari cerita yang terbaik itu adalah yang memiliki ilmu. Kalau tak berilmu, nggak baik. Nah, itu di mukaddimahnya, di bab awal itu luar biasa saya pikir. Tidak untuk kita baca ayat-ayat dan hadis-hadis, tapi begitulah simpulannya. Intinya, dia mau mengokohkan kepada kita bahwa dalam hal ilmu ini yang terpenting pertama kali dikuatkan adalah fondasi ideologis. Jangan lari input, proses, output, dan outcome keilmuan kita itu dari konsep ideologis yang kokoh. Nah, itu pesan pertama di bab 1. Lalu di bab 2 dia mengatakan fi adabil alim, bagaimana etika, nilai-nilai etis seorang yang berilmu. Al-alim di sini ya boleh muallim, ya boleh muaddib, ya boleh murabbi, ya boleh mudarris, boleh muzakki dan seterusnya lah itu. Yang penting al-alim. Tapi ini sini dibagi 3 nanti sama beliau itu. Yang pertama nilai etis yang harus diinternalisasikan pada diri sendiri. Bagaimana seorang alim itu punya nilai etis. Inilah yang sebenarnya yang mengalami krisis. Ya, itu banyak krisis lah kita lah. Tak untuk menunjuk siapa-siapa, kita juga lain yang menjadi muallim nih kan. Walaupun tak alim, kita tak banyak ilmunya, kita bagian dari muallim lah. Muallim ece-ece pun jadilah, gitu kan. Muallim kita ini gitu. Yang pertama dia bilang begitu, seorang muallim itu harus punya persyaratan-persyaratan. Di sini sangat aplikatif persyaratannya, tidak butuh diskusi, Pak. Tidak butuh diskusi. Itu bisa langsung kita eksekusi. Tidak ada multi tafsir di situ. Menjadi seorang pendidik itu harus seperti ini, kata. Titik itu. Cuma persoalannya, ini menurut analisis ulama yang saya bilang tadi, yang 2 itu tadi, memang
ini kriteria-kriteria syurut itu, adab-adab wa syurut itu yang disampaikan Ibnu Jamah sangat qasiyah, sangat ketat itu. Hampir kata ulama yang menganalisis itu, hampir berat kita untuk mampu melakukan itu. Berat kan? Karena katanya dalam kitab ini, orang yang bisa melakukan itu hanya orang yang betul-betul tujuannya karena Tuhan dalam berilmu. Kita tujuannya mau duit lah, mau jabatan inilah, mau kedudukan itulah, macam-macam. Itu tidak masuk kategori Ibnu Jamah sebenarnya itu. Kalau kita cerita idealis, makanya kitabnya ini kontennya konten idealis. Dan pada banyak hal tidak perlu dimultitafsirin karena sifatnya aplikatif. Cuma persoalannya, sanggupkah kita melakukannya atau tidak, itu aja persoalannya. Di situ aja persoalannya. Nah, sama dengan kitab-kitab sebelumnya. Al-Ghazali mengatakan begini, idealis. Az-Zarnuji mengatakan begini, idealis. Sampai Ibnu Jamah mengatakan begini, idealis. Soal itu bisa dilakukan, kita lah masing-masing lah itu gitu. Masing-masing. Nanti kalau zaman sekarang, kalau bahasa orang sekarang itu, kalau idealis sekali sesuai yang dibilang-bilang ulama-ulama pendidikan itu, tak hidup kok nanti jadi dosen tuh katanya. Begitulah kita kan. Halos lah itu kan. Nah itu, ini cerita idealis lah. Kalau catatan realistis itu terserah lah itu gimana. Nah kemudian nanti adab alim ini ada pada ketika berinteraksi dengan siswanya atau tulabnya lah, atau murid-muridnya. Baru yang ketiga nanti adabnya terhadap pelajarannya bagaimana. 3. Jadi bab adabul alim dibaginya 3. Begitu juga bab yang ketiga, adabul muta'alim juga dibaginya 3. Bagaimana kepada dirinya, bagaimana kepada pelajarannya, bagaimana kepada syekhnya atau kepada gurunya. Itu yang ketiga. Yang keempat itu fi musahabatil kutub. Bagaimana kita itu berinteraksi dengan kutub. Di sini ada yang unik Bapak Ibu. Tidak saya baca karena ada beberapa nauk di sini. Ketika Imam Ibnu Jamah itu mengatakan bagaimana kita seharusnya berinteraksi dengan kitab-kitab, ada satu pesan situ, pesan yang tersirat. Jadi seorang guru atau jadi seorang muallim atau jadi seorang alim atau jadi seorang penuntut ilmu itu tidak bisa jauh dari kitab, dari referensi itu. Apalagi kita ini guru-guru agama, dosen-dosen agama. Saya selalu mengatakan di mana-mana, konstruksi berpikirnya menjadi seorang dosen agama, guru agama, pengajar agama, maka mau tidak mau, setuju tidak setuju, harus bisa baca kitab kuning. Itu saya katakan di mana-mana. Wallahu a'lam lah. Kalau kita nggak sepakat, tidak apa-apa lah itu, kan? Nggak masuk neraka ya kita gara-gara nggak sepakat tuh, kan? Tidak apa-apa. Kenapa? Karena konstruksi berpikirnya begini. Ulama-ulama kita itu sudah capek mereka menggali Quran, menggali hadis-hadis, asar-asar, akbar-akbar semua digali, lalu diklasifikasi. Sudah digali, diklasifikasi. Setelah diklasifikasi, dikasih pula komunikasi, pemahaman. Mereka paham, mereka pun ingin memahamkan. Sehingga itu semua tertuang di tulisan mereka. Tulisan ulama-ulama kita itu tertuangnya di kitab-kitabnya ini. Nah, umumnya kitabnya berbahasa Arab. Nah, kalau begitu, logika berpikirnya, mau pandai kita tentang yang mereka tulis itu, yang berbahasa Arab itu, ya mau tidak mau pakai bahasa Arab dong. Harus bisa lah bacanya, walaupun sekarang sudah bisa diterjemahkan sama AI. Tapi orang yang tidak punya dasar itu, nanti ditengok terjemahnya, rupanya terjemahnya brutal, amburadul. Kesalahan itu juga disampaikannya, ini persoalan. Jadi itu simpulan saya begitulah kalau masalahnya. Kita harus punya referensi. Kitab-kitab itu penting. Apakah sifatnya hard atau soft, itu terserahlah. Ada dosen-dosen kita di UIN ini yang saya tahu lah, yang tidak saya tahu tentu bukan nggak ada gitu ya. Yang saya tahu itu kolektor kitab-kitab, termasuk Prof. Hasan Asari ya, Prof. Mardianto, itu kolektor kitab-kitab, buku-buku lah, buku-buku lah. Itu banyaklah kawan-kawan yang lain yang saya nggak tahu. Itu harus itu, satu keharusan itu. Jadi buku-buku dikumpulin. Tapi nanti begini Pak, ada dibilang sama Ibnu Jamah. Sebenarnya memang bagi seorang penuntut ilmu ini sebenarnya tidak boleh berguru langsung kepada buku. Kata Ibnu Jamah, tidak boleh berguru langsung kepada buku. Kenapa? Karena buku itu bukan guru.
Katanya di babnya itu, buku itu adalah alatul ilmi saja. Itu hanya media kita saja untuk mendapatkan ilmu. Jadi menuntut ilmu yang sesungguhnya, kata Ibnu Jama'ah, adalah kepada syekh, kepada guru. Inilah bertalaqi itu, inilah yang bersanad itu. Tapi sebagai langkah awal kita harus mengkoleksi kitab-kitab itu. Ada banyak nanti dibaginya itu, mulai cara mendapatkannya, meminjamnya, meletakkannya, menyusunnya, menulisnya, menyalinnya. Saya ketika membaca Ustaz, bagaimana menyusun kitab itu, rupanya ada etikanya juga. Kitab-kitab klasik juga mengadakan begitu. Cuma yang unik itu Ustaz, ketika menulis kitab, Ibnu Jama'ah mengatakan, bagi seorang guru atau siapapun penulis, jangan kecil kali tulisannya. Jangan. Saya teringat, kalau kita membeli kitab yang cetakan dalam negeri, kitab yang cetakan dalam negeri itu, umumnya tulisannya udah kocil-kocil, kertasnya kuning-kuning, mata pun sakit nengoknya kan. Ya, contoh, tapi apakah ini nanti kena delik hukum, saya nggak tahu. Abang Salam tanggung jawab nanti nih. Ada penerbit Haramain misalnya, ada pustaka hidayah dari dalam gitu kan, itu biasa, kecenderungannya tulisannya kecil-kecil. Kalau versi Ibnu Jama'ah itu tak boleh tulisannya kecil-kecil. Harus jelas. Kenapa tak boleh kecil-kecil? Supaya jelas, memang bukan haram, bukan. Supaya jelasnya itu maksud dia itu. Bayangkan udah capek memahaminya, menengok tulisannya pun capek, macam mana mau paham gitu? Logika yang dibangunnya begitu kan? Saya teringat, saya tengoklah kitab-kitab saya di rumah yang model map itu semua, mak yang kecil-kecilan memang. Tapi sekarang itu udah besar-besar kan, saya tangani macam-macam. Begitu. Kemudian yang terakhir, bab yang kelima itu fi adabi suknal madaris. Ini. Begini Bapak Ibu, ini yang paling penting sebenarnya. Ini yang paling penting. Begini, saya mau merumuskan begini. Ulama-ulama yang senior Imam Ibnu Jama'ah, semua itu membahas masalah fadlul ilmi wal ulama. Semua membahas masalah adabul muallim. Semua membahas masalah adamul muta'allim. Semua juga membahas masalah musabahatul kutub atau ta'amulul kutub, bagaimana berinteraksi dengan kitab-kitab. Tapi ada satu yang menjadi keunikan. Ini maudhu' yang baru, atau yang disebut al-maudhu' mustahdasah itu, atau mustajaddah itu. Itu maudhu' yang baru. Apa itu? Bab yang kelima itu. Bab yang kelima apa itu? Sakanul madaris. Ternyata pada masa Imam Ibnu Jama'ah itu, dia sudah hidup di lingkungan yang madrasah itu sudah ada asramanya. Ada asramanya. Kitab dialah yang pertama kali versi ini. Kalau ada nanti informasi baru, ya bisa aja kita combine informasinya. Versi 2 guru besar pendidikan ini, mereka mengatakan kitab Ibnu Jama'ah lah yang baru mengakomodir adanya persoalan etis ketika membahas tentang sakanul madaris, asrama-asrama di madrasah-madrasah itu. Di sini ada asramanya loh, ya? Ayo. Jadi membangun asrama itu versi Imam Ibnu Jama'ah tidak sembarangan. Saya baca ini paling penting karena fenomenanya sangat kontekstual betul. Saya baca. Saya ketika membaca ini teringatlah saya pesantren-pesantren kawan-kawan kita, mikir, mak yang kena juga nih pesantren. Saya mikir apa bacanya? Begini deh. Katanya begini, ada beberapa nasihat mendirikan pesantren. Ayat tahaqqaqa awalan min mada syar'iyyatil bina wa min at-tariqil lati ala biha zalikal bina'u li hadha sya'ni. Baru wasyuruti al-mawdu'ati lahu wa li sa'atiniha. Dia bilang begini. Pertama, mau membuat madrasah, membuat asrama madrasah itu dipastikan dulu, dipalitkan dulu legalitasnya itu. Dipastikan legalitasnya. Saya ketika mengatakan legalitas, mada syar'iyyatil binah itu teringat saya beberapa pesantren atau beberapa yang ada di sinilah di seputaran kota Medan yang punya kawan-kawan kita lah itu kan. Ada yang didirikan sengaja di tanah X ini gitu. Didirikan di tanah X ini. Persoalannya secara fikih tanah X itu udah kategori halal atau haram. Itu persoalannya kan itu. Soal BPN itu urusan lain lah itu. Itu BPN lah mulai itu kan. Ini soal halal haram fikihnya. Karena beliau ini ahli fikih. Faqih wa mu'allim. Ibnu Jama'ah ini seorang faqih. Coba kita perhatikan berapa tempat itu.
Tak usah saya bilang merek lah. Bayang-bayangkan saja lah begitu kan. Mendirikannya di sini, dibuatnya asrama di sini, dibuatnya legalitasnya menjadi persoalan versi Ibnu Jamaah itu. Kenapa? Karena kata Ibnu Jamaah itu fatal kalau tidak diturutin. Apa kata dia itu? Wa illa fasakinu yata'arradu li khusrani dinihi wa samarati ilmihi. Kalau tidak diperhatikan validitas legalitas itu tadi, tanahkah, bangunannya kah, nggak dipastikan itu, maka akan terancam kerugian bagi yang meninggalnya. Kerugian apa? Agamanya dan buah keilmuannya. Tidak ada berkahnya itu. Dibuatnya proposal. Dibuatnya proposal. Juga ada Pemprov juga. Ibnu Jamaah menolak itu. Nah, Ibnu Jamaah menolak itu. Dibuatnya proposal, tanda tangani. Yang sekian pula tanda tangannya gitu kan. Diajukannya. Dapat 100 juta. Dibangunkannya 20 juta. 80 entah kemana itu, Allah a'lam bishawab itu kan, begitu. Jadi inilah keunikan Ibnu Jamaah, persoalan Sakanul Madaris. Jadi pada masa dia itu baru ada itu, dan banyak orang yang tidak menjelaskan nilai-nilai etis dalam persoalan madaris. Kalau kita baca secara runut di asrama itu banyak kali hal-hal yang tidak dibolehkan oleh Ibnu Jamaah. Banyak hal yang tidak dibolehkan. Termasuk bagi anak asrama yang tinggal di asrama tidak boleh duduk-duduk di lalu lalang masuk itu merusak penuntut ilmu. Tidak boleh itu rupanya. Bagi yang tinggal di lantai 2 kata dia, asrama bangunan lantai 2 atau lantai 3, ada nilai etisnya kita naik turunnya, tidak sembarangan kata beliau itu. Dan itu sifatnya aplikatif, tidak multitafsir. Dibilangnya tidak boleh begini, tidak boleh begitu, banyak kali di situ persoalan asrama itu. Jadi memang kalau mau kita simpulkan bahwa tidak ada beda kitabnya Ibnu Jamaah dengan kitab-kitab yang lain itu yang sebelumnya, kecuali persoalan Sakanul Madaris. Nah, itu paling tidak versi inilah gitu kan. Ibnu Jamaah itu hidup pada masa lampau, tetapi pemikiran pendidikannya itu sangat relevan dengan hari ini. Pertama yang perlu kita tanamkan itu adalah kita harus melakukan pendidikan ini, pengajaran berlandaskan ideologis yang kuat. Kita harus punya ilmu, kita harus menghormati orang-orang berilmu, kita harus menuntut ilmu. Tidak ada batas akhir dari penuntutan ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, nilai-nilai etis pada pendidik itu juga harus kita terapkan. Tapi ini lagi-lagi kata ulama kita itu sangat qasiyah, sangat ketat betul itu. Jadi kalau nggak murni karena Tuhan, maka sulit melakukan itu. Yang ketiga itu adalah bagaimana nilai etis pendidik, peserta didik. Ini kan salah satu yang miris juga. Tak ada lagi adab mahasiswa sama kita, gitu, sama dosennya. Tak ada adab siswanya sama gurunya. Itu kan persoalan yang serius hari ini kan. Rupanya pada masa beliau pun sudah ada itu persoalan. Nah, kemudian yang terakhir itu bagaimana kita berinteraksi dengan kitab itu. Jadi kitab itu ya koleksi lah. Koleksi, baca, pahami, pahamkan. Tidak cukup dipahami tapi harus dipahamkan. Baru yang terakhir itu persoalan maskan atau Sakanul Madaris, yaitu asrama. Ya, apalah bisa dibilang itu boarding school juga ya. Boarding school juga pada hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Itu pemantik diskusi. Silakan Bapak Ibu jika ada hal-hal yang perlu kita diskusikan.